Ya, kelompoknya kok beda. Oh, beda Ini lagi. 20, ini 19. Kemarin gimana satu? Anak dikasih ini Mas Arya tuh. Yang enggak gitu. Ini aja enggak sih. Kemarin kayaknya ada saran kemarin. Pembagian kelompoknya. Iya. Oh yang ini. Itu kemarin ya, Sat? Pertamanya dikasih ini. Oh, gini. Kemarin kembali ya, Sat? Terus mana ini MC-nya? Di pohon ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah di dalam kajian online kajian pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para santri siap yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustaz sudah berada di tempat kajian. Oleh karena itu langsung saja masuk ke acara inti kita, yakni kajian. Kami siap. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Fatoni. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub wanfa' bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwan fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala umur untuk menghirup nikmatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita taufiknya, kepada kita khususnya untuk kita belajar mengenai
alat untuk bisa memahami ilmu agama Islam ini. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik istiqamah, memberikan kita pemahaman tentang agama ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita amal yang saleh, ilmu yang bermanfaat, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Ma'asyiral muslimin, ayol ikhwah, azani Allahu wa iyyakum, kembali kita belajar dan masih kita mempelajari nahwu dari kitab Al-Muyassar. Kitab Al-Muyassar. Dan kemarin kita sudah mempelajari mansubatul asma, isim yang mansub. Dan kita sudah ambil maf'ul bih. Sudah ambil maf'ul bihi. Sebelum kita masuk ke pembahasan baru, untuk supaya kita melekatkan lagi ilmu yang sudah kita ambil, maka kita akan murajaah beberapa pertanyaan, dengan beberapa pertanyaan. Soal awal, soal yang pertama, ini untuk kelompok 20 ikhwan dan kelompok 19 akhwat. Atas nama Rizal Catur Nugroho. Ya. Rizal Catur Nugroho. Ada? Halo? Nah. Oh, ya. Pertanyaannya beri contoh maf'ul bih yang di tengah. Maf'ul bih yang ada di tengah. Doroba Ali, doroba al-kalba Aliyu. Aliyun. Ahsan. Darabal kalba Aliyun. Darabal kalba Aliyun. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian atas nama Randi Rastia Budi. Ada. Ya. Nama Ustaz. Pertanyaannya Ada Ustaz. Ya. Ya. Pertanyaannya, maf'ul bih yang ditaruh di depan. Nama Ustaz. Ya, coba dikasih contoh maf'ul bih yang ada di depan. Contohnya iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ahsan, barakallahu fiik. Ini dari ayat ya. Barakallahu fikum. Ahsan, barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, kelompok 19 akhwat atas nama Ummu Bardan. Belum ada? Ada. Nama Ustaz. Ummu Bardan. Ya. Bisa dijelaskan apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah
Ya. Maf'ul Nah, bih. Ustaz. Maf'ul bih adalah Pakai fa'il. bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Hmm. Ya. Orang yang diperintah, Ustaz. Orang objek Ustaz. Orang yang diperintah. Objek. Maf'ul bih ya, maf'ul bih. Objek atau subjek? Objek. Objek. Objek ya. Subjek Objek itu kan fa'il. pelakunya ya. Kalau objek itu. Objek itu yang menjadi apa ya, tujuan gitu, Ustaz. Subjeknya fa'il. Oh. Nggak lulus bahasa Indonesia saya ini. Ya, Ahsan. Anda paham. Jadi nanti sebenarnya paham ya, paham. Maf'ul bih itu yang dikenai sasaran ya. Yang dikenai, Ustaz. Ayo, yang dikenai sasaran gitu ya. Tapi dia harus apa? Harus nasab ya. Harus mansub. Ya. Mansub. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini harus dia dia wajib bagaimana, kemudian statusnya bagaimana gitu. Kalau dalam bahasa seharusnya di jawabannya ism mansub pekerjaan gitu ya. Nah, Ism mansub waqa alaihil fi'il. Ahsan. Barakallahu fiik. Selanjutnya ifa as-sidqi apa? As-sidqa. Ifa as-sidqa. Ada? Iya. Ya. Kita membahas pertanyaannya. Coba dialih bahasakan. Apabila benar, dapat pahala. Orang-orang Muslim. Halo? Iya, Ustaz. Ifa. Yansurullahu muslimina. Yansurullahu muslimina. Mana maf'ul bihnya di sini? Al-muslimina. Muslimin. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, kita masuk ke pembahasan al-fi'lu. Pembahasan fi'il. Lah, pembagian fi'il ditinjau dari keperluan dia terhadap maf'ul bih ataupun tidak, maka terbagi menjadi dua. Dan kedua-duanya ada istilah tersendiri. Apa saja itu? Yang pertama adalah, ini nggak bisa digedein ya? Nggak bisa.
Yang pertama adalah lazim. Adalah lazim. Ini istilah ya. Lazim itu yang bagaimana? Lazim itu adalah ma la yansibul maf'ula bihi. Lazim adalah fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih. Perhatikan di sini kalimatnya detail ya. Ma la yansibu al maf'ula bihi, yang tidak menasabkan maf'ul bih. Lupa. Karena terkadang fi'il lazim itu ada maf'ul bihnya. Ya, ada maf'ul bihnya dengan diganti atau ditambah. Itu. Maka di sini diistilahkan, didefinisikan ma la yansibul maf'ul bihi, yang tidak menasabkan maf'ul bih. Tidak menasabkan maf'ul bihi. Jadi nanti dia menjadi fi mahalli nasbin gitu. Menempati tempatnya nasab. Baru dia maf'ul bih. Kemudian yang kedua adalah muta'addi. Lah muta'addi itu kebalikan dari lazim. Kebalikan dari lazim, yaitu ma yansibul maf'ula bihi, yang menasabkan langsung maf'ul bihnya. Dia kelihatan langsung mansub dari maf'ul bih. Dan maf'ul bih itu wajib mansub gitu. Adapun mansubnya dengan apa itu tergantung dari kalimatnya. Gitu ya. Contoh dari lazim, fi'il yang itu tidak menasabkan maf'ul bih. Contoh, zahaba sa'idun. Zahaba sa'idun. Sa'id pergi. Dia aslan tidak membutuhkan ya kalau seperti ini. Aslan tidak membutuhkan. Kharajal ustadzu. Ustad keluar. Ustad keluar. Keluar kemana? Itu nanti ada pembahasan. Ikhwati azani Allah wa iyyakum. Jelas sempurna kalimat dhahaba sa'idun. Namanya orang tanya, aina Sa'id? Dhahaba Sa'id. Sudah. Sudah jelas itu. Dhahaba Sa'id sudah. Kharajal ustad. Ustad keluar. Keluar dari fasal, keluar dari rumah, keluar dari madrasah. Yang penting dia keluar. Adapun yang muta'addi, coba kita lihat. Adapun yang muta'addi. Daraba Aliyun al-kalba. Daraba Aliyun al-kalba. Ali memukul. Apa yang dipukul? Al-kalba. Anjing. Daraba Aliyun al-kalba. Ali memukul menjadi maf'ul bih. Aliyun ini menjadi fa'il. Daraba fi'ilnya. Daraba Aliyun al-kalba. Sa'ala tilmidun ustadzan. Murid bertanya kepada ustaz, kepada gurunya. Ala kulli hal, bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lazim. Lazim itu yang tidak menasabkan maf'ul bih, bukan maf'ul bih. Ada yang kedua muta'addi.
yang dia membutuhkan maf'ul. Bisa dia membutuhkan, bisa juga dia menasabkan. Seandainya orang bilang daraba Aliyun, itu sudah sempurna juga. Ya kan? Daraba Aliyun. Ali mukul sudah. Orang sudah paham gitu ya. Daraba Aliyun. Tapi di apa namanya, ketika ada kalimat setelahnya yang itu menjadi ini daraba Aliyun itu menjadi dia menjadi maf'ul bih. Ya. Begitu juga sa'ala tilmidun. Murid bertanya. Murid bertanya. Bertanya apa? Kepada siapa? Kepada ustadz di sini. Kalau seandainya orang bilang sa'ala tilmidun, itu kan sudah sempurna juga. Sudah sempurna juga itu. Gitu. Ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Lah, ternyata ikhwah muta'addi itu terbagi-bagi. Ada muta'addi fi'il satu saja. Afwan. Apa namanya, maf'ul bih satu saja. Satu maf'ul bih. Apa tadi kalau bahasa Indonesia apa? Objek atau subjek? Objek ya. Objek, satu objek saja. Satu maf'ul bih saja. Perlu difahami banget ya. Ini kan ada maf'ul bih, ada maf'ul ajlih, ada maf'ul fi, ada yang lainnya. Ini harus dipahami benar. Kalau maf'ul bih itu biasanya ismnya terambil dari masdar atau dari yang lainnya. Dan dia benar-benar menjadi sasaran gitu. Menjadi sasaran, maknanya itu menjadi sasaran, bukan disebutkan yang lainnya. Nanti di sana ada maf'ul li ajli, setelah ini itu ada maf'ul li ajli. Lah, fi'il muta'addi itu terbagi-bagi. Di sini hanya dua saja. Terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma yata'adda ila maf'ulin wahidin. Yang muta'addi hanya satu fi'il, satu maf'ul bih saja. Satu saja. Sedangkan yang kedua, ma yata'adda ila maf'ulain. Sampai kedua maf'ul. Maf'ul bih, afwan. Maf'ul bihi. Dia bisa menasabkan sampai dua gitu. Sampai dua. Ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, yang ta'addinya cuma satu maf'ul bih saja. Contohnya di situ akala, makan atau memakan. Kalau jadikan maf'ul, jadikan dia muta'addi akala, artinya memakan ya. Seperti di situ akala Muhammadun al-khubza. Muhammad memakan roti. Syariba, meminum. Nasara, menolong. Fataha, membuka. Kasara, apa namanya, mematahkan. Amara, memerintah. Contoh di situ akala Muhammadun al-khubza. Al-khubza di sini maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi akala itu menjadi fi'il yang muta'addi. Jadi fi'il yang muta'addi. Ini pembahasannya di apa namanya, fi'il ya. Fataha Aliyun al-baba. Fataha Aliyun al-baba. Al-baba maf'ul bih. Ada maf'ul bihnya. Maka fataha adalah fi'il yang dia muta'addi. Lah di sini cuma satu saja. Fataha Aliyun al-baba. Satu saja maf'ul bihnya.
Akala Muhammadun al-khubza, satu saja. Ada yang dua. Maf'ul bihnya dua. Coba lihat ma yata'adda ila maf'ulain. Yang sampai muta'addinya itu kedua fi'il. Afwan, astagfirullahaladzim. Kedua maf'ul bih. Contoh di situ a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, alama, a'ta memberi, sa'ala meminta, kasa itu memberi pakaian atau memakaikan, manaha memberi, albasa memakaikan, alama mengajari. Contoh, a'taitu sa'ila ta'aman. A'taitu as-sa'ila ta'aman. Saya memberi as-sa'ila peminta ta'aman, makanan. Dia bisa muta'addinya itu sampai dua maf'ul bihi. Ya, maf'ul bihi yang pertama as-sa'ila, ini maf'ul bihi yang pertama. Sedangkan ta'aman itu maf'ul bihi yang kedua. Pertanyaannya, kalau dia bisa menta'addikan dua maf'ul bih, terus bagaimana kalau dijadikan majhul? Fi'ilnya fi'il majhul. Kemarin sudah dibahas kan ya? Fi'il majhul. Udah kan ya? Sudah kan? Ya. Karena kalau fi'il majhul itu contohnya akala Muhammadun al-khubza menjadi ukilal khubzu, gitu kan ya? Ukilal khubzu. Maf'ul satunya maf'ul maf'ulnya cuma satu. Dia langsung gitu. Ya. Akala Muhammadun al-khubza menjadi ukilal khubzu. Fataha Aliyun al-baba menjadi futihal babu. Gitu kan? Ya. Al-baba menjadi al-babu, kedudukannya menjadi naibul fa'il. Jadi naibul fa'il. Lantas bagaimana kalau itu maf'ul bihnya itu dua? Seperti di sini, a'taitu sa'ila ta'aman. Sama, tetapi maf'ul bih yang kedua itu menjadi maf'ul bih tetap menjadi mansub. Contoh, a'taitu sa'ila ta'aman menjadi u'tiya. As-sa'ilu ta'aman. Ya. Peminta itu diberi makanan. Ya, diberi makanan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kasautul faqira sauban. Aku memakaikan pakaian atau memberi pakaian al-faqira, orang fakir, sauban, pakaian. Ini juga dua maf'ul bihi. Lah, ternyata ya khawatir, untuk fi'il muta'addi yang bisa dua maf'ul bih itu terbagi menjadi dua. Jadi fi'il lazim muta'addi. Muta'addi sini menjadi dua lagi. Muta'addi menjadi dua.
Untuk mutaaddi 1 fi'il, mutaaddi 2 fi'il. Nah, yang mutaaddi 2 fi'il itu menjadi 2. Bagaimana itu? Alladzi yata'adda ila maf'ulain. Yang punya 2 maf'ul bih. Pertama, asluhuma, pada dasarnya keduanya itu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Ini dulu pernah ana singgung di nawasikh atau di apa itu namanya, mubtada dan khobar. Itu kan awamilnya ada anak kana wa akhwatuha, kemudian inna wa akhwatuha, kemudian anak sebutkan dhanna wa akhwatuha. Nah, dhanna wa akhwatuha ini maksudnya ke sini. Kalau dalam kitab ini itu maksudnya ke dalam sini. Yaitu dia fi'il yang ta'addinya kedua maf'ul bih, dan kedua maf'ul bih itu aslinya adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Coba kita lihat. Mithlu, contohnya, dhanna, khala, hasiba, wajada, ja'ala, za'ama. Dhanna menyangka, khala juga menyangka, hasiba juga menyangka, wajada mendapati, ja'ala menjadikan, za'ama juga menyangka. Banyak ya bahasa Arab. Bahasa Arab itu Masya Allah kaya. Bahasa Indonesia kalah ini. Contoh di situ, dhanantu aliyan ghaniyan. Nah, kata-kata aliyan ghaniyan, ikhwah, ini aslinya kan aliyun ghaniyun. Nah, aslinya itu. Aliyun ghaniyun. Ali adalah orang yang kaya. Ya kan? Ya, tersusun dari Ali itu mubtada dan ghaniyun itu khobarnya. Aliyun ghaniyun. Ali adalah orang yang kaya. Lah kalau dimasuki dengan dhanantu, maka kedua-duanya menjadi mansub dan berubah kedudukan. Dhanantu aliyan ghaniyan. Ali di sini menjadi maf'ul bih awal, maf'ul bih pertama. Kemudian ghani itu juga ganti nama menjadi maf'ul bih tsani. Menjadi ghaniyan. Kalau ada dhanantu. Jadi maf'ul bihi pertama, sedangkan ghaniyan menjadi maf'ul bihi 2. Itu. Kalau dikasih inna umpamanya ya. Kasih inna, kan tadinya kan aliyun ghaniyun itu kan mubtada khabar. Kalau inna menjadi inna aliyan ghaniyun, itu kan ya. Inna aliyan ghaniyun. Ini mengulang ini. Kalau dikasih kana aliyun ghaniyan, gitu kan? Kana aliyun ghaniyan. Ya. Mubtada kalau kasih kana menjadi ism kana. Khobar kalau kasih kana maka menjadi khobar kana.
Kalau kasih inna aliyan ghaniyun, Ali itu menjadi ism, ini jadi khobar inna. Tetapi kalau mubtada dan khobar ini dimasuki dengan dhanna, maka semuanya ganti. Gantinya menjadi maf'ul bih. Dzanantu aliyan ghaniyan. Aliyan ghaniyan. Jadi maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Kemudian juga di situ contoh yang kedua. Mana hapus semua dulu. Contoh yang kedua, nafi'an. Wajadtu al-ilma nafi'an. Aku mendapati ilmu itu bermanfaat. Aku mendapati ilmu itu bermanfaat. Nah, aslinya adalah al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Jadi pertanyaan, gimana sih kok ini bisa jadi mubtada khobar dan yang itu bukan? Ya. Coba dilihat di sini ya. Al-ilmu nafi'un. Ini susunan adalah susunan mubtada dan khobar. Susunan mubtada dan ini memang mati. Ini nggak pakai nggak apa-apa juga. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Dan ini adalah susunan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Dan antum ikhwah harus paham susunan seperti ini. Oh, ini susunannya susunan mubtada khobar, ya, ini susunannya adalah idhafah, ini susunannya ya. Seperti itu harus paham. Al-ilmu nafi'un ini aslinya kita ulang lagi, aslinya adalah mubtada dan khobar. Al-ilmu mubtada nafi'un khobarnya. Kalau dikasih inna maka menjadi innal ilma nafi'un. Mubtada'nya menjadi ism inna, khobarnya menjadi ism khobar inna. Ilmu menjadi ism kana, nafi'an menjadi khobar kana. Lah, kalau dikasih di situ ada wajadtu umpamanya. Wajada aliyun al-ilma nafi'an. Ya. Aku mendapatkan ilma menjadi maf'ul bihi awal. Maf'ul bihi pertama. Kemudian nafi'an menjadi maf'ul bihi tsani. Seperti itu. Kedua-duanya maf'ul mubtada dan khobar kalau dikasih dhanna wa akhwatuha, dhanna dan kawan-kawannya, maka dia masuk ke semuanya dirubah, dua-duanya dirubah. Ya, sebenarnya di sini ada 3 pembagian ya. Ya, di masalah fi'il yang muta'addi dua maf'ul bih itu. Tapi di sini 2 saja. Dan yang aslinya mubtada dan khobar itu ada 3 ini. Ada 3 pembagian sebenarnya. Tapi kita ngikuti kitab. Karena untuk yang terutama untuk yang baru permulaan dia belajar, itu kalau kita kasih banyak-banyak nanti malah tidak paham-paham.
Ya, sedikit-sedikit. Ya Allah. Itu berkah insyaallah. Ini yang pertama, asluhuma al-mubtada dan khabar. Itu adalah yang dimasukin dengan fiil-fiil ini, dhanna, qala, hasiba dan yang seterusnya, maka dia menjadi maf'ul semuanya. Dan setiap maf'ul itu mansub. Hukumnya mansub. Berasal dari mubtada dan khabar. Di situ a'ta memberi, sa'ala ini tadi udah ya. Nih. A'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, 'allama, tahida, jaizatan. Coba lihat di situ ada al-mujtahida, mujtahida. Ini kan jadi masalah kan itunya, apa namanya, maf'ul bih, kedua maf'ul bihnya. Mujjaizah. Ada al-mujtahid itu mubtada dan khabar. Kan enggak? Ya, enggak bisa. Kalau umpamanya al-mujtahidu najihun. Nah, ini baru susunan mubtada dan khabar. Al-mujtahidu najihun. Itu baru susunan mubtada dan khabar. Tetapi di sini bukan. Di sini al-mujtahidu jaizatun. Jadi ini bukan susunan mubtada dan khabar, dan susunan seperti ini tidak diterima. Secara makna ini salah. Mujtahid itu orang yang sungguh-sungguh semangat, jaizah itu hadiah. Maksudnya apa? Nggak ada makna kan? Nggak ada makna itu. Lah, ini dikasih dengan manaha, menjadi manahtu umpamanya. Aku memberi. Manahtul mujtahida jaizatan. Aku memberi orang yang bersungguh-sungguh jaizatan, hadiah. Ya. Kemudian yang kedua, alamtu sa'idan al-adaba. Kata-kata Sa'id, al-adab, Sa'idun, al-adab. Ini juga bukan maf'ul, bukan mubtada dan khabar. Kan nggak bisa. Nggak sesuai. Nggak bisa dipahami. Sa'id, al-adab. Kaifa? Sa'id, al-adab. Nggak bisa. Kemudian di situ dikasih alamtu. Aku mengajari Sa'id al-adab, adab. Aku ngajari Sa'id adab. Atau banyak contoh yang lain, allama Muhammadun Sa'idan al-adaba. Jadi tadi kan contoh yang di kitab itu kan semuanya dengan dhamir ya. Fa'ilnya adalah fa'il dhamir semua ya. Nah, contohkan dengan yang zahir. Manaha Muhammadun al-mujtahida jaizatan. Juga bisa. Ya. Ini alladzi yata'adda ila maf'ulain, yang ta'addi ke dua maf'ul bihi. Terbagi menjadi dua ya. Yang pertama asluhuma mubtada dan khabar, dan yang kedua laisa asluhuma al-mubtada dan khabar. Yang pertama tadi asal keduanya yang dijadikan maf'ul bih, satu yang kedua dan yang kedua itu adalah mubtada dan khabar, sedangkan yang
satunya itu tidak. Masuk ke ta'di muta'addi, fi'il lazim ke fi'il muta'addi. Maka tadi kita sampaikan tadi bahwasanya fi'il lazim ini itu apa namanya, ma la yansibul maf'ul bih, yang tidak menasabkan maf'ul bih, bukan ma la yahtaju ila maf'ul bih, yang tidak membutuhkan. Ini dakik, ini sebenarnya dakik. Ya. Ternyata lazim itu bisa ada maf'ul bihnya. Ada maf'ul bihnya. Terkadang ada, terkadang tidak. Maka di sini disebut ma la yansib, yang tidak menasabkan. Lah, ta'diyatul fi'il lazim, menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Bagaimana caranya? Di situ ada tiga. Ada tiga caranya. Yang pertama, bil hamzah, ditambahi dengan hamzah. Kharaja menjadi akhroja. Dakhala menjadi adkhala. Kamula menjadi akmala. Kalau terjemahannya, kharaja itu kan keluar. Keluar, akhraja mengeluarkan. Kharaja Muhammadun, Muhammad keluar. Enggak ada maf'ul bihnya. Ya. Kemudian kalau diganti akhraja Muhammadun, Muhammad mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Umpamanya al-mata'a. Dakhala masuk. Adkhala memasukkan. Kamula sempurna. Kamula sempurna. Akmala menyempurnakan. Ada apa dalam bahasa Indonesia ya? Seperti ini. Dari ini sempurna menjadi menyempurnakan, keluar mengeluarkan, gitu kan? Tidak ada ya? Dalam bahasa Indonesia kan? Kata benda menjadi kata kerja. Kayak gitu. Nggak lulus saya. Ini yang pertama dengan hamzah. Ditambahi hamzah. Ala wazni, fahuwa ala wazni af'ala. Ini sebenarnya pembahasan di apa namanya, perubahan kata seperti ini, itu pembahasan di shorof. Ya, pembahasan di shorof. Kalau apa sih bedanya nahwu sama shorof itu? Kalau nahwu ya, nahwu itu pembahasannya cuman di akhir kata. Afwan, di akhir harokat. Pembahasannya di situ. Seperti di sini tadi, wajadtu al-ilma'a. Jadi kan aslinya kan al-ilmu. Ya kan? Al-ilmu menjadi al-ilma. Nafi'an. Nafi'an jadi nafi'an. Nah, ini pembahasannya di nahwu. Adapun perubahan bentuk, ini pembahasannya di shorof. Contohnya, kata-kata masjidun. Ya sebenarnya nahwu sama shorof itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan itu antara nahwu sama shorof. Contoh masjidun, kata-kata masjidun. Lah, masjidun kalau masalah ini, ra'aitu masjidan, nah, menjadi masjidan, masjidin. Nah, tetapi kalau pembahasannya masjid ini dari asal kata dari apa? Nah, ini pembahasannya di loh, bagaimana sajadah menjadi masjidun? Nah, ini di ilmu shorof.
Jadi sajada menjadi yasjudu, ya kan? Menjadi sajada sajdatan. Nah, itu pembahasannya di dalam sorof, ilmu sorof. Baitun, maunya kata apa? Baitun itu asal kata dari bata yabitu. Kok bisa menjadi baitun? Bata yabitu. Jadi baitun. Nah, ini tidak pembahasannya dalam bahasa dalam ilmu sorof. Maka sebenarnya ya, tidak bisa terlepas antara ilmu sorof dan ilmu nahwu. Itu maka ketika kita melihat kan ada nahwu, ada sorof, gitu kan? Nah, aneh ketika ada nahwu nggak ada sorof, ada sorof nggak ada nahwu, gitu. Tapi semuanya mempunyai ilmu tersendiri-sendiri, gitu. Kharaja menjadi akhraja, ditambahi dengan hamzah. Perhatikan hamzah lah ya, bukan alif. Atau disebut dengan alif. Hamzah bukan alif ya. Kalau alif itu kan cuma ini aja. Atau disebut dengan hamzatu wasal. Alif itu. Tadinya kharaja menjadi akhraja. Akhraja. Kha-nya atau disebut dengan fa'ul fi'il. Fa'ul fi'il disebutnya kalau dalam ilmu sharaf, maka fa'ul fi'il ini yaitu kha ini disukunkan. Kharaja berarti akhraja. Menjadi akhraja. Kalau kharaja itu lazim, fi'ilnya adalah fi'il lazim. Kalau akhraja menjadi muta'addin. Muta'addi. Ya. Ini caranya fi'il lazim dijadikan muta'addi, yaitu dengan ditambah hamzah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, adapun yang kedua, bitad'ifil sebenarnya didobelkan. Tetapi lebih enaknya, lebih enak dipaham, mudah dipahami, dikasih tasdid. Kharaja menjadi kharraja. Kharaja. Lah ain, mana kok ain? Kok kharaja kok ada ainnya? Enggak ada. Yang dimaksudkan di situ adalah ainul fi'il. Ainul fi'il itu apa? Ainul fi'il itu yang di tengah, huruf yang tengah, itu adalah ainul fi'il. Kan aslinya wazan itu semuanya kembali ke fa'ala. Fa'ala. Fa ini disebut dengan fa'ul fi'il. Fa'ul fi'il. Ain di sini menjadi ainul fi'il. Lam itu adalah lamul fi'il. Ain yaitu ain fi'ilnya. Walaupun di tengah itu ra, walaupun di tengah itu sin ataupun kha, tetap itu disebut dengan ainul fi'il. Paham ya? Kita jelaskan biar enggak bingung gitu. Ain kok di situ ada sin, ada ba. Ya kan? Di dalam contohnya itu kan, bukan itu ainul fi'il, bukan ain di dalam fi'il itu. Enggak. Nah, di sini ada dha'ufa yang artinya lemah. Dha'ufa lemah, dha'afa melemahkan. Ya. Melemahkan. Hasuna baik, bagus. Menjadi hasana. Ini ainnya enggak ada hasuna. Ya kan? Hasuna enggak ada ainnya. Nah, maka kita jelaskan tadi ain di sini adalah ainul fi'il maksudnya. Menjadi hasana membaguskan, mempercantik. Ya. Kabura besar.
Ya, menjadi kabbara, membesarkan. Ya, membesarkan. Nah, dengan ini yang kedua. Ini yang kedua. Kharaja, contoh tadi, kharaja umpamanya. Menjadi akhraja. Kalau mau kita muta'atikan. Menjadi kharaja. Kita bisa pilih menjadi akhraja, kita jadikan akhraja, atau kharaja. Kharaja keluar. Akhraja mengeluarkan. Kharaja juga sama. Ya. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, yaitu biharfil jar, dengan huruf jar. Bizaidin. Safartu bi'aliyin. Ji'tu bihasanin. Ya. Seperti Allah Ta'ala menyatakan, Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat. Itu artinya bukan saya pergi dengan Zaid, bukan. Tetapi zahabtu bi Zaidin, aku memulangkan, menghilangkan. Kalau zahaballahu binurihim itu menghilangkan cahaya mereka. Ya. Zahabtu bi Zaidin, aku memulangkan Zaid. Safartu bi Aliyin sama. Ya. Saya menjadikan Ali itu safar. Dia memulangkan dia. Ji'tu bi Hasanin. Ji'tu bi Hasanin. Aku mendatangkan Hasan. Ya. Ji'tu bi Hasanin. Aku mendatangkan Hasan. Kalau ji'tu itu kan ji'tu, kata-kata ji'tu itu kan ya, ja'a. Jadi ja'a. Jadi dari ja'a itu lazim. Tapi kalau menjadi di sini ada ba, itu maka dia menjadi muta'addi, tapi muta'addi dengan apa namanya, dengan harfu jar. Arab, di dalam Arab ini semuanya disebut fi mahalli nasb. Oh, sinyalnya hilang. Ini semuanya juga hilang. Enggak, maksudnya yang untuk santrinya juga. Enggak. Yang keluar teman kita. Ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Zahabtu bi Zaidin
safartu bi aliyin ini, jitu bi hasanin, ya, bi hasanin ini, maka dalam i'rabnya disebut fi mahalli nasbin. Ya, fi mahalli nasbin, dia maf'ulun bihi. Maf'ul bihi. Seperti itu. Nah, kira sudah paham semua ya. Ini lumayan agak mudah. Kemudian kita asma lagi. Allah hari ini masih ada beberapa di Anabila. Kalau yang ini santri masih ini enggak? Masih bisa. Masih ya. Ya. Ismun sebuah ism yuzkaru yang disebutkan libayani untuk menerangkan. Menerangkan apa? Sababi, sebab husulil fi'li. Ya, sebab dia melakukan fi'il itu, melakukan pekerjaan itu. Kalau maf'ul bih kan ism yang dia mendapatkan apa namanya target gitu ya. Targetnya. Tapi kalau maf'ul ajli itu sebab dia melakukan pekerjaan itu apa? Sebabnya itu apa? Maka di sini ada nanti ada apa namanya, ada keterangannya. Contoh, ataitul madrasata raghbatan fil. Ataitu ini ada fiil ada fa'il ya kan? Ada fiil ada fa'il. Kemudian al madrasata ini menjadi maf'ul bi. Ya, al madrasata menjadi maf'ul bihi. Raghbatan. Loh, kok di sini juga di sini ada mansub juga raghbatan. Ya. Maka raghbatan, kata-kata raghbatan ini menjadi maf'ul li ajli. Raghbatan ini maf'ul li ajli fil ilmi. Apa maknanya? Ataitu, aku mendatangi al madrasata, madrasah, sekolahan. Raghbatan, karena cinta, suka, fil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Jadi dia yang menyebabkan dia datang ke dalam datang ke madrasah karena dia cinta terhadap ilmu. Contohnya, darabtul walada ta'diban lahu. Darabtu, di sini juga ada fi'il maf'ul, fi'il fa'il. Kemudian al-walada, di sini ada maf'ul bi yang kena sasaran. Ta'diban, ini menjadi maf'ul li ajli. Karena sebab lahu untuknya. Ta'diban itu memberikan mendidik. Karena mendidik. Saya memukul anak itu untuk mendidik gitu. Disebabkan pendidikan. Shallaitu imanan billah. Coba lihat ya kawan. Kalau yang di sini semua itu ada maf'ul bihnya. Ada maf'ul bihnya. Coba kita lihat di sini shallaitu. Di sini ada fi'il, ada fa'il. Maf'ul bihnya apa? Tidak ada. Langsung imanan billah. Imanan billah. Karena iman. Kenapa dia sholat? Karena keimanan kepada Allah. Imanan billah. Beriman kepada Allah Ta'ala. Zurtu aliyan hubban lahu. Zurtu ini adalah fi'il dan fa'il. Di situ, di dalam situ ada. Aliyan ini
maf'ul bihi hubban, itu maf'ul li ajli, dikarenakan kecintaan lahu kepadanya. Ya. Ini namanya maf'ul li ajli. Tandanya ayyasluha, pas, bisa. Wuqu'uhu, adanya itu jawaban, sebagai jawaban liqaulika, untuk perkataanmu 5. Kenapa? Jadi adanya maf'ul li ajli itu sebagai jawaban dari pertanyaan. Di situ contohnya kan, ataitul madrasata, itu sebenarnya sudah cukup. Ada pertanyaan, kenapa kamu datang? Nah, raghbatan fil ilmi. Raghbatan fil ilmi. Shallaitu as-shalawatil khamsi. Saya sholat 5 waktu. Kenapa kamu sholat? Iman. Gitu. Zurtu walidayya. Saya menziarahi, mengunjungi, ya, mengunjungi hubban lahuma, ikraman lahuma, karena menghormati keduanya, bertuanya, birran waliday. Gitu. Al-masadirul lati takunu maf'ulan li ajli ghaliban. Kebanyakan al-masadir apa namanya, menjadi masdar, menjadi apa namanya, rujukan. Allati takunu maf'ulan li ajli, yang menjadi maf'ul li ajli ghaliban, kebanyakan. Ingat, ini kebanyakan, ghaliban, bukan pasti. Bukan pasti. Ini adalah pertama hubban, kecintaan. Bughdhan. Ya, bughdhan. Apa namanya? Kemarahan atau kebencian. Ikraman, penghormatan. Ihtiraman, penghormatan juga. Hayaan, malu. Karena malu. Syafaqatan. Syafaqah itu apa namanya? Rasa iba. Ya, rasa iba. Ta'diban, pendidikan, untuk mendidik gitu. Imanan, keimanan, huznan, kesedihan, farhan, kegembiraan, rahmatan. Rahmatan ini rahmah, karena kasih sayang gitu. Syukran, terima kasih gitu. Khaufan, ketakutan, hasadan, kedengkian. Ya. Biasanya itu pakai kata-kata ini, tapi tidak pasti. Ya, tidak pasti. Contohnya yang tidak ada ya. Ataitul ma'hada talaban lil ilmi. Ataitu al-ma'hada talaban lil ilmi. Karena mencari ilmu. Kenapa kamu datang ke ma'had? Kenapa kamu masuk ma'had? Talaban lil ilmi. Karena mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Gitu. Ya. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan maf'ul li ajli. Dari sini nanti insya Allah lebih paham lagi. Pertama, maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Tuh. Ya, maf'ul harus diambil dari masdar. Masdar itu biasanya kalau kita lihat dalam sharaf itu bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu. Akala yaqulu aklan. Daraba yadribu darban. Nah, aklan, darban ini namanya masdar. Dan masdar tidak hanya itu saja, tapi dia lebih banyak daripada itu. Lah, maf'ul li ajlih itu selalu berasal dari masdar.
bukan ism yang jamid, bukan ism yang lainnya. Masjidan nggak bisa. Ya, masjidan nggak bisa. Baitan nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kemudian yang kedua, maf'ul li ajlih harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati. Berhubungan dengan hati, bukan zahir itu enggak. Berhubungan dengan perbuatan hati. Seperti tadi kan, hubban, kecintaan, kemudian bughdhan, kebencian, taraktu al-aduwa bughdhan lahu. Saya meninggalkan musuh dikarenakan benci terhadap musuh itu. Ya. Ikraman, ya, ikraman itu kan penghormatan, itu kan perbuatan hati ya, perbuatan hati itu. Ya. Contohnya zurtu ammi ikraman lahu, ya, ikraman lahu. Qaddamtu ad-dhaifa ta'aman. Saya menghidangkan ke tamu ta'aman, makanan. Ikraman lahu. Ya, ikraman lahu. Penghormatan kepada beliau. Yang disebut dengan af'alul qulub. Ini diistilahkan dengan af'alul qulub. Pekerjaan-pekerjaan hati, perbuatan-perbuatan hati yang ada di dalam hati, nggak kelihatan gitu, nggak his. Kemudian yang ketiga, untuk mencari maf'ul li ajlih dapat digunakan kata tanya mengapa. Mengapa kamu berbuat demikian? Mengapa kamu berbuat demikian? Darabtu Muhammadan 5. Kenapa? Mengapa kamu memukulnya? Ta'diban lahu. Ta'liman lahu. Seperti itu. Ya. Saya kira sudah jelas. Maka kita masuk ke tamrinat. Tadribat, latihan. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya butuh 5 santri ya. 5 santri. Atas nama Muhammad Fahri, yang pertama, saya istirahat karena capek. Muhammad Fahri. Ya, yang nomor 1 coba. Saya istirahat karena capek. Astarihu ta'ban. Astarihu ta'ban. Anda merasa capek. Ahsan. Barakallahu fiik. Yang kedua, atas nama Randi. Atas nama Randi. Ada? Mas Randi? Atas nama Randi. Oh. Sinyalnya terganggu. Coba yang lain. Atas nama Naufal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan kamu bersedekah karena riya. La tusaddaq riya'an.
La tusaddaq. Riaan. Coba diulang lagi. Sedekah apa ya? Sedekah. Apa Ustaz? Sedekah. Tasaddaq. Tasaddaqo. La tasaddaqo. Ayo. La tasaddaqo riaan. Ya, pakainya fi'il mudhari ya. La tatasaddaq. La tatasaddaq riaan. Riyaan. Jangan kau bersedekah karena riya. Ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, saya lari karena takut. Atas nama siapa tuh? Muhammad Iqbal. Nah, Ustaz. Ya. Jara itu khaufan. Ya, jaro itu khaufan. Khaufan min madza? Contohnya saja ya. Tapi benar itu. Karena di sini nggak ada takut dari apa kan nggak tahu. Nah, Ustaz. Jara itu khaufan minal adu umpamanya ya. Ya, ahsan barakallahu fiik ya Mas Iqbal. Nah, Ustaz. Yang Arya. Kayaknya antum ini Arya terus. Nah, Ustaz. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arya. Ini jadi MC lagi nih. Ya, Ustaz. Nanti, Ustaz. Ya, nomor 4. Allah. Akumu ikroman li ustadi. Ya. Aku mau atau kumtu Ikraman. sama ikraman lil ustaz atau lil mudarris. Ahsan barakallahu fiik Mas Arya. Terakhir, ini perempuan nih, Nurjannah. Atas nama Sonia. Sonia. Nah, Ustaz. Bakat. Ya. Jannatin husnan. Afwan, itu kurang jelas diulangi. Bakat nuru jannatin husnan. Ya. Bakat nur jannah huznan. Ahsanti barakallahu fiik wa baraka fiikum jami'an. Ya. Kita sudah mempelajari beberapa bab di sini. Yang masalah fi'il tadi ya, itu bukan termasuk dari ini ya, bukan termasuk dari mansubatul asma ya. Ini pembahasan lain. Ya. Kemudian yang masuk ke asma mansubatul asma itu tadi maf'ul li ajli. Yang lainnya bukan termasuk. Ya. Anak kira ini ya. Ada beberapa waktu, masih 10 menit lagi. Mungkin ada yang perlu difadhal. Nah. Lufti. Ya. Ini laki-laki atau perempuan nih? Perempuan. Fadhali. Tafadhalu. Assalamualaikum. Oh, pertanyaannya boleh dituliskan. Oh, ya. Ini membutuhkan waktu ini. Saya istirahat
Astarihu. Terlalu besar banget ya. Yang pertama. Ta'ban. Astarihu ta'ban. Hah? Istirahat. Kalau istirahat itu kan bukan fi'ilnya itu. Istirahat itu ininya, apa masdarnya. Astarihu ta'ban. Kemudian jangan kau la tatasaddaq, la tatasaddaq riya'an. Ini sukun ya. Ini sukun. La tatasaddaq riya'an. Ini untuk ngecilin apa? Penanya gimana tadi? Biar nggak gede banget. Ini. Oh ya. Asal. Ya. Saya lari karena takut jara itu atau ajri. Ajri khaufan. Ini fa ya. Titiknya tuh malah semua. Nah, saya berdiri karena menghormati guru qumtu. Qumtu lil ustadz. Nurjannah menangis karena sedih. Tabki Nur Jannah, nama orang ini. Huznan. Sudah ya. Nomor 1. Kemudian nomor 2. 3. 4. 5. Oke. Ya, masih ada waktu lagi. Ya. Ya. Ta'adi dengan harfu jar. Ya, ikhwati azanillahu wa iyyakum, di antara kita menjadikan fi'il lazim bisa menjadi muta'addi itu dengan ditambah harfu jar, yaitu bi. Karena contoh Al-Quran itu zahaballahu binurihim. Aku memulangkan Zaid. Artinya, kalau zahab itu kan pergi ya, pergi. Memergikan, memulangkan. Gitu. Seperti juga safar tu bi alin. Aku safar bi Ali itu bukan artinya bersama Ali, bukan. Kalau kita ingin safar, saya bersafar dengan Ali atau bersama Ali, itu makainya bukan bi, tapi pakainya ma'a.
safartu ma'a aliyin gitu. Kalau kita salah seperti ini nanti maknanya juga salah gitu. Safartu bi Ali, aku mulangkan Ali. Aku mulangkan Ali. Ji'tu bi Hasanin. Ji'tu bi Hasanin, aku datang. Aku datang bukan dengan Hasan, tetapi artinya saya mendatangkan. Saya mendatangkan Hasan. Maka dalam hadis itu kan i'ti bi aliyin, datangkan Ali. Di dalam hadis ketika Rasulullah SAW mencari Ali, kemudian dikatakan beliau sedang yashtaki aineh, matanya sedang sakit. Kemudian Rasulullah bilang i'ti bi Ali, datangkan Ali. Gitu. Lah, ji'tu bi Hasanin, aku mendatangkan Hasan. Mendatangkan Hasan. Lah, ini di dalam i'rabnya bi Zaidin, bi Aliyin, bi Hasanin, di dalam i'rabnya dia fi mahalli. Ya, fi mahalli nasbin, dia maf'ul bihi. Kan kita katakan tadi hukum maf'ul bih itu harus mansub, ya kan? Hukum maf'ul bih harus mansub. Harus mansub. Lah, di sini kok ada ba-nya. Sedangkan ketika ada ba harfu jar, maka dia harus dengan mansub, majrur. Bi aliyin. Sedangkan maf'ul bih itu dengan mansub. Maka disebut dengan fi mahalli nasbin. Jalan i'rabnya seperti ini. Wal jaru wal majrur. Wal jaru wal majruru fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Seperti itu. Dan huruf jar dan ismnya, ism majrur kan namanya ini, maka disebut jar wal majrur. Jar itu binya, majrur itu ism setelahnya. Itu. Wal jar wal majrur fi mahalli nasbin, di tempatnya atau dia menempati nasab, ya, di tempatnya maf'ul bih gitu. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dia di tempatnya maf'ul bihi. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sudah waktunya sudah selesai. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari ini, dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi hal bagi kita dan juga bisa mendorong kita lebih semangat belajar nantinya. Karena dengan nahwu itu kita bisa belajar membaca dan memahami Al-Quran, karena Al-Quran tidak bisa kita pahami kecuali dengan ilmunya, gitu ya, dengan ilmu bahasa Arab tentunya. Salah satunya adalah nahwu. Ya, ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Sekiranya cukup dari kami tutup. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembali warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Fatoni yang telah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para santri yang semoga Allah rahmati, sebelum kajian ditutup, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, jangan lupa untuk besok pagi insya Allah akan kajian seperti biasa pukul 6 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Ahmad Ansori. Kemudian yang kedua, mari kita bersama menjaga adab dalam mengikuti kajian meskipun secara online.
diusahakan seminimal mungkin untuk membuka handphone atau WhatsApp, terutama jika ada kendala-kendala. Digunakanlah seperlunya saja, jangan menggunakan handphone untuk keperluan lain selain kajian, seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari panitia. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakallahu khairan. Fiikum jazakumullah khair. Wa iyyakum.